Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update bersama saya Muhammad Khairuddin, Rabu 2 Maret 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Direktur Eksekutif Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT Budi Prasetyo menyatakan ada 820.745 siswa eligible yang berhak mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi 2022 atau SNMPTN. LTMPT telah membuka pendaftaran SNMPTN 2022 pada 14 Februari hingga 28 Februari lalu. Pendaftaran dilakukan melalui portal LTMPT dan untuk pengumuman hasil SNMPTN akan diinformasikan pada 29 Maret mendatang. Saat ini kami sudah terhubung langsung dengan rekan kami Marliza Anggraini yang berada di SMA Negeri 28 Jakarta dan SMK Negeri 57 Jakarta. Ya, silakan Marliza. Baik, terima kasih Irul. Saat ini saya sudah berada langsung di SMA Negeri 28 Jakarta, lebih tepatnya di Jalan Raya Ragunan, Jakarta Selatan. Dan saat ini saya sudah bersama langsung dengan Bapak Mujito. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kita juga baik. Baik Pak, kita di sini akan menanyakan perihal tentang progres SNMPTN pada 2022 ini Pak. Ya, oke. Pertanyaan pertama, kan pada 28 Februari kemarin telah ditutup ya Pak pendaftaran. Ada berapa siswa sih Pak yang mendaftar di sekolah ini? Baik, untuk SMA Negeri 28 Jakarta sendiri yang mendaftar SNMPTN pada tahun ini sejumlah 101 siswa. Terdiri dari 72 siswa dari kelas MIPA dan 29 kelas IPS. Sesuai dengan angka peruntukan SNMPTN untuk SMA Negeri 28 Jakarta yang berakreditasi A sejumlah 40%. Seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri, jumlah siswa yang mendaftar di sekolah ini tiap tahunnya itu ada perubahan apa meningkat atau menurun, Pak? Oke, baik. Karena kebetulan jumlah siswa kita di tahun ini dan tahun lalu dan juga tahun sebelumnya kurang lebih sama, sehingga memang untuk pendaftar SNMPTN tidak banyak berubah ya. Memang perubahan itu karena berdasarkan jumlah total siswa dikali jumlah persentase siswa yang bisa ikut sesuai dengan akreditasi sekolah. Begitu kira-kira. Jadi kalau jumlah siswanya sama satu angkatan, maka mungkin tahun ini dan tahun depan tidak akan ada banyak perubahan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah kriteria siswa yang akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi siswa di eligible SNMPTN 2022 ini, Pak? Oke, baik. Jadi untuk kriteria siswa yang bisa mendaftar atau eligible bahasanya ya. Jadi yang pertama itu pastinya adalah siswa di sekolah aktif. Lalu yang kedua, siswa ini memiliki NISN yang aktif juga dan benar datanya. Lalu yang berikutnya, mereka semua yang dinyatakan eligible itu adalah mereka yang menempati peringkat 40% terbaik dari semester pertama sampai dengan semester kelima. Nah, jadi kalau misalnya mereka sudah dilihat nilai raportnya, kemudian diperingkatkan. Nah, dari hasil pemeringkatan itu kita lihat 40% terbaiknya di setiap kelas MIPA dan kelas IPS. Nah, 40%-nya itu yang berhak untuk mendaftar atau eligible untuk mengikuti SNMPTN. Begitu. Baik, Pak Mujito, untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Menurut Bapak sendiri, apa peluang lolos SNMPTN siswa SMA dan SMK sama Pak? Baik, kalau untuk siswa SMA dan SMK itu akan kembali lagi kepada pilihannya ya, dan juga kebijakan dari kampus tujuan masing-masing gitu. Karena satu hal yang pasti jadi perbedaan adalah untuk SMA dan SMK pasti ada mata pelajaran yang berbeda. Dan mata pelajaran itulah yang sebenarnya menjadi patokan dalam seleksi SNMPTN. Sehingga perlu melihat kembali kepada kebijakan masing-masing kampus tujuan, apakah mereka memang terbuka untuk menerima siswa SMK atau mungkinkah memang tidak bisa untuk mendaftar ke sana seperti itu. Karena secara umum untuk mata pelajaran yang menjadi patokan itu ada 6 ya. Untuk kelas MIPA itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu fisika, kimia, biologi. Lalu kelas IPS itu seperti tadi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ditambah ekonomi, sosiologi, dan geografi seperti itu. Jadi memang apakah mata pelajaran ini dipelajari di IPS atau mohon maaf bukan di IPS tapi di SMK, kalau misal dipelajari mungkin masih bisa gitu, masih ada peluangnya.
Saat ini saya sudah berada di lokasi kedua, yaitu di SMKN 57 Jakarta. Lebih tepatnya di Jalan Taman Marga Satwa, Jakarta Selatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sauki. Baik, selamat siang Bapak. Siang. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, saya kan di sini ingin menanyakan tentang proses dan progres di pendaftaran SNMPTN di 2022 ini, Pak. Menurut Bapak sendiri, di pendaftaran SNMPTN 2022 ini udah ada berapa banyak siswa sih Pak yang mendaftar? Dari jumlah total kelas 12 itu kan ada 414. Yang mendaftar itu sekitar 241. Dari yang mendaftar 241 itu kita seleksi lagi dan mencari siswa-siswa eligible. Itu. Kuota untuk SMK Negeri 57 itu ada 167. Jadi dari 167 itu dibagi-bagi tuh dari 5 jurusan yang kami punya, antara lain jurusan pariwisata, tata boga, sanitari dan karawitan itu. Oke. Kalau menurut Bapak sendiri, setiap tahunnya itu di presentasinya itu emang meningkat apa menurun Pak tiap perubahan pendaftarannya gitu? Selama ini sih meningkat ya. Meningkat dari yang ingin kuliah itu kuotanya siswa yang berminat itu meningkat. Jadi begitupun penerimaan di SMK itu di jalur SNMPTN ini alhamdulillah sih meningkat gitu. Entah itu dia mau ngambil di vokasi, entah itu dia mau berminat di jurusan S1-nya gitu. Menurut Bapak sendiri, kriteria siswa seperti apa yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi siswa eligible di sekolah ini, Pak? Kesempatannya itu kalau misalkan ingin mendaftar dan berminat untuk ikut jalur SNMPTN itu syaratnya rapot dari semester 1 sampai dengan 5. Dari rapot itu kita cari rata-ratanya. Dari rata-rata rapot itu kita dapatkan, nanti kita seleksi lagi dari nilai rata-rata yang tertinggi sampai nilai rata-rata yang terendah. Gitu. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak. Menurut Bapak sendiri, apa peluang lolos SNMPTN, SMA dan SMK itu sama ya Pak? Menurut saya sih berbeda ya, karena memang SMA itu dicetak untuk ya udah langsung kuliah gitulah logikanya gitu ya. Anak SMA itu wajib untuk kuliah. Kalau SMK itu kan tidak wajib untuk kuliah. Jadi lebih ke diprioritaskan untuk langsung kerja karena memiliki soft skill dan hard skill yang sudah dia dapatkan peserta didik yang didapatkan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan SMK itu bisa juga kuliah gitu. Tapi di program SNMPTN ini peluangnya tidak sebesar anak-anak SMA, siswa-siswa SMA. Jadi SMK itu tetap ada perbedaan sama SMA, gitu. Baik, baik terima kasih banyak Bapak Sauki untuk waktunya, karena sudah meluangkan waktunya di sini. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan sukses selalu, Pak. Amin. Baik pemirsa, berikut laporan yang saya sampaikan. Saya Marliza Anggraini beserta kru yang bertugas kembali ke studio. Terima kasih Marliza. Baik, itu laporan dari rekan kami yang melaporkan dari SMK 57 Jakarta dan SMA Negeri 28 Jakarta. Demikian UNAS Update pada sore hari ini. Selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan segera lakukan vaksinasi. Saya Muhammad Khairuddin beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.